Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang transaksi salam dan istisna. Akad salam. Apa itu akad salam? Akad salam ialah transaksi jual beli yang tidak memerlukan proses produksi barang terlebih dahulu. Pembeli melakukan pembayaran di muka atau di awal secara tunai, sedangkan barang yang dipesan akan diserahkan kemudian dengan jangka waktu yang tertentu. Ini adalah akad salam. Dan akad istisna yaitu transaksi jual beli yang melibatkan pemesanan pembuatan barang tertentu sesuai spesifikasi. Pembayarannya dapat dilakukan secara kontan ataupun dengan cicilan, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Dalam transaksi ini, seseorang pembeli memesan barang dari si penjual tersebut dengan syarat-syarat khusus mengenai kualitas, jumlah, atau bentuk barang yang akan diproduksi. Kemudian pembeli membayar harga untuk yang akan diproduksi tersebut, tetapi barangnya belum ada pada saat transaksi tersebut. Ini adalah akad istisna. Kemudian ada yang namanya murabahah. Murabahah ialah akad jual beli dalam syariat Islam yang melibatkan menetapkan harga produk dan manfaatnya. Dalam transaksi ini, murabahah penjual harus memberitahukan harga pokok barang dan tingkat keuntungan yang disepakati. Dan ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam transaksi murabahah ini, yaitu yang pertama ialah penjual harus memberitahukan harga barang kepada pembeli tersebut. Kemudian yang kedua ialah laba atau keuntungan yang diperoleh dan disepakati harus diketahui secara pasti. Yang ketiga yaitu barang yang dijual harus diketahui yang jelas. Dan yang keempat yaitu terbebas dari unsur riba. Secara sederhana, dalam transaksi murabahah ini, bank atau lembaga keuangan syariah memberi barang yang diminta oleh nasabah tersebut dan kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Pembayaran oleh nasabah bisa dilakukan secara tunai ataupun dengan cicilan. Kemudian ada transaksi yang namanya mudharabah. Apa itu mudharabah? Yaitu akad mudharabah adalah salah satu bentuk akad atau perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan di dunia usaha, yang mengandalkan kerjasama atau pihak modal dan pihak pengelola. Akad ini digunakan dari usaha skala kecil maupun besar, baik itu di sekitar perbankan, investasi, ataupun asuransi. Adapun sistem mudharabah ini ialah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau sahibul mal menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola keuangan usaha secara mudharabah. Maka hasilnya dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Contoh penerapan akad mudharabah ialah ketika Rasulullah menjual barang dagangan Khadijah di negeri Syam. Khadijah berperan sebagai pemilik modal, sementara Rasulullah bertindak sebagai pengelola dana. Dalam mudharabah ini, keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan sesama pihak yang ditulis di dalam kontrak perjanjian. Bagaimana jika terjadi kerugian dalam akad mudharabah tersebut? Yaitu akad belanja sama antara dua pihak pemberi dan pengelola. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad. Dan jika terjadi kerugian sepenuhnya, maka ditanggung oleh pemilik modal tersebut. Dan kemudian ada yang mana transaksi musyarakah.
yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak ataupun lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan kontribusi dana dan tenaga. Adapun keuntungan dan resiko dalam akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dalam akad ini. Sesama pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap usaha tersebut. Dan ada beberapa jenis musyarakah, yaitu musyarakah al-jabar atau ijabariyah, yaitu musyarakah yang terjadi karena peristiwa alami seperti seseorang yang meninggal dunia kemudian mewariskan hartanya tersebut. Kemudian ada yang namanya musyarakah ikhtiyariyah, yaitu musyarakah yang terbentuk melalui tindakan sukarela seperti hibah atau pembelian. Nah, ada beberapa contoh musyarakah, yaitu yang pertama ialah penggabungan modal di mana bank syariah menyediakan sebagian modal sedangkan nasabah menyumbangkan sebagian modal yang dibutuhkan tersebut. Nah, yang kedua ialah pembelian rumah di mana bank syariah dan nasabah membeli rumah bersama-sama. Kemudian yang ketiga ada namanya nisbah keuntungan, di mana keuntungan yang ia peroleh dari penyewaan rumah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati olehnya. Kemudian ada yang namanya ijarah. Ijarah ialah transaksi akad sewa menyewa dalam ekonomi syariah yang dilakukan antara dua pihak dengan biaya yang ditetapkan. Dalam ijarah ini, pemberi sewa wajib menjamin pemindahan manfaat dari aset yang disewakan, sedangkan penyewa wajib menggantinya dengan bayar upah. Ada beberapa syarat akad ijarah, yaitu yang pertama akid atau pihak yang berakad harus sudah akal atau akil atau baligh. Kedua ialah kedua belah pihak harus bersedia secara sukarela. Keduanya harus sukarela dan ikhlas. Yang ketiga ialah objek sewa harus memenuhi syarat seperti bisa diserah terimakan, memiliki nilai manfaat dan tidak cacat. Nah, dan bagaimana sih skema akad ijarah? Seperti sewa pada umumnya, di mana kebutuhan nasabah untuk membeli suatu aset terpenuhi dan nasabah hanya perlu membayar sewa pemakaian tanpa harus membeli aset tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.